Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Firdiana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial dan transformasi sosial pada matkul patologi sosial. Perubahan dalam nilai-nilai budaya, norma sosial, dan pandangan masyarakat. Perubahan nilai-nilai budaya di Indonesia itu telah terjadi seiring dengan arus globalisasi yang cepat, di mana nilai-nilai tradisional yang telah ada selama berabad-abad itu akan mulai mengalami pergeseran. Ini dikarenakan nilai baru itu muncul dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini bisa menciptakan tantangan bagi identitas budaya lokal. Yang pertama yaitu perubahan nilai budaya. Perubahan nilai budaya itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, globalisasi dan teknologi. Nah, dengan memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi, akses masyarakat Indonesia itu terhadap informasi dan budaya asing itu semakin luas. Nah, internet dan media sosial lainnya itu telah membuka akses dan pemikiran yang lebih besar terhadap budaya global, sehingga dampaknya itu pada terkontaminasinya unsur budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal bahkan asing dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu urbanisasi dan mobilitas. Perkembangan ekonomi dan urbanisasi ini telah membawa perubahan sosial yang substansial di berbagai wilayah Indonesia. Nah, misalnya metode imigrasi penduduk dari desa ke kota itu telah menjadi sebuah penyebab terjadinya perkembangan pola sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran global. Seiring berkembangnya atau meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pengetahuan global, itu telah mengubah cara masyarakat Indonesia bagaimana memandang tradisi dan nilai-nilai lokal yang sebelumnya ada. Yang kedua, pengaruh norma sosial. Pengaruh globalisasi terhadap norma sosial itu ada beberapa faktor. Yang pertama, perubahan dalam cara berpakaian. Yang dimana ini sebelumnya masyarakat Indonesia itu cenderung menggunakan pakaian tradisional. Namun saat ini banyak orang itu beralih ke pakaian modern yang lebih dipengaruhi oleh tren global. Yang kedua, etika komunikasi. Nah, dengan munculnya media sosial, norma sopan santun dalam berkomunikasi ini seringkali menjadi kabur atau bahkan jarang. Cara komunikasi yang lebih cepat dan informasi itu dapat mengurangi penghormatan terhadap lawan bicara, tentunya yang lebih tua. Yang ketiga yaitu individualisme dan pluralisme. Masyarakat itu semakin menerima nilai-nilai seperti individualisme dan pluralisme yang sebelumnya mungkin dianggap bertentangan dengan norma tradisional. Keterbukaan terhadap perbedaan ini meningkatkan toleransi, tetapi juga dapat menyebabkan konflik dengan nilai-nilai yang sudah lama. Nah, selanjutnya tentang dampak perubahan norma sosial, yaitu ada 3. Yang pertama, erosi nilai tradisional. Banyak nilai-nilai tradisional seperti rasa hormat kepada orang tua atau komitmen keluarga itu mulai diabaikan. Nah, ini menciptakan kesenjangan antara generasi yang lebih tua dan muda, di mana generasi muda itu lebih individualisme hidupnya. Yang kedua yaitu peningkatan toleransi. Di sisi positif, keterbukaan terhadap berbagai pandangan dapat meningkatkan toleransi di masyarakat. Masyarakat itu akan menjadi lebih menghargai keragaman dan memahami pentingnya menghormati perbedaan. Yang ketiga yaitu perubahan dalam pendidikan seksual. Di beberapa komunitas itu ada yang sudah terbuka tentang pendidikan seksual. Nah, itu dianggap penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada generasi muda. Selanjutnya yaitu perubahan struktur ekonomi, mobilitas, dan distribusi kekayaan. Perubahan struktur ekonomi itu adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk teknologi, kebijakan pemerintah, dan tren global.
Memahami perubahan ini penting untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi. Ada beberapa aspek yang telah menjadi karakteristik utama, yaitu penurunan pangsa sektor primer dan meningkatnya pangsa sektor sekunder dan tersier. Yang kedua, tentang perubahan mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah kemampuan individu atau kelompok yang untuk berpindah dari satu posisi sosial ke posisi lain dalam hierarki sosial. Nah, ini bisa melibatkan perubahan status ekonomi, pendidikan, dan prestise sosial. Ada beberapa elemen penting terkait mobilitas sosial, yaitu yang pertama pergeseran tenaga kerja, dan yang kedua peluang pekerjaan baru. Yang ketiga yaitu perubahan distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan sendiri itu adalah isu yang sangat penting, di mana mempengaruhi stabilitas sosial, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi. Memahami bagaimana kekayaan didistribusikan itu dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Di antaranya adalah distribusi kekayaan di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi. Yang pertama, kemiskinan dan inequality, dan kedua, eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi dan pertumbuhan penduduk. Nah, teknologi ini kan telah menjadi pendorong utama dalam transformasi cara hidup masyarakat modern, dari komunikasi hingga pendidikan. Kemajuan teknologi ini mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi ini juga menjadi pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi ini juga dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemu metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional. Ada beberapa aspek, yaitu antara lain komunikasi yang lebih cepat dan efisien, terus pendidikan yang lebih aksesibel atau mudah dijangkau, yang ketiga perubahan dalam dunia pekerjaan, dan yang keempat akses informasi yang luas itu memberikan informasi tak terbatas kepada penggunanya. Yang dimaksud di sini yaitu kita berkomunikasi meskipun kita ada di daerah tertentu, kita bisa komunikasi dengan seseorang yang jaraknya jauh dari kita. Terus pendidikan yang lebih aksesibel itu contohnya kita mengikuti platform digital les, misalnya ruang guru. Kita tidak harus datang ke tempatnya langsung. Dengan adanya teknologi ini kita bisa memanfaatkan atau kita bisa berkomunikasi langsung dengan guru lesnya itu lewat gadget masing-masing. Jadi ini yang dimaksud dengan pendidikan yang lebih aksesibel. Terus kita mencari informasi itu juga lebih mudah sekarang melalui jurnal atau artikel-artikel ilmiah lainnya. Yang ketiga tentang perubahan dalam dunia pekerjaan. Seringkali di zaman sekarang ini kita bisa melakukan pekerjaan tanpa langsung datang ke tempatnya. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hanya duduk di rumah saja. Terus yang keempat, tadi akses informasi yang luas. Nah, kita bisa mengetahui informasi-informasi yang bahkan jangkauannya jauh dari kita. Ya, disebabkan oleh adanya teknologi ini. Dari teknologi ini kita bisa mengetahui informasi yang tidak terbatas. Teknologi itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif juga pada manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya yaitu akses informasi yang lebih luas dan cepat, terus sumber belajar yang beragam, dan interaksi global. Sedangkan dampak negatifnya yaitu isolasi sosial, misinformasi, ketergantungan teknologi, kesenjangan digital. Maksudnya di sini yaitu isolasi sosial dan misinformasi seringkali itu menjadi perbincangan karena
dengan adanya misinformasi ini kita akan mendapatkan berita itu simpang siur. Terus ketergantungan teknologi. Ini kita bisa mengabaikan dunia nyata kita, dikarenakan kita hanya fokus pada teknologi kita sendiri, tidak sadar di sekitar kita itu ada apa, terus dan tidak mau tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Ya karena itu tadi, karena ketergantungan teknologi. Terus kesenjangan digital. Tidak semua daerah itu bisa terjangkau oleh informasi atau internet itu tadi. Ada di satu titik daerah itu internet cepat, dan ada lagi di satu titik daerah internet itu susah. Jadi di antara dua titik itu tadi akan menerima informasi itu berbeda. Dia dikarenakan tidak semuanya daerah itu bisa terjangkau oleh internet itu tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan kesenjangan digital. Terus dampak terhadap ekonomi. Ada 3, yaitu tekanan pada infrastruktur, terus ketersediaan pangan, dan ketenaga kerjaan. Yang terakhir, dampak terhadap sumber daya alam. Yang pertama, ketersediaan sumber daya air. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat itu juga meningkatkan perminatan akan air bersih untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pertanian. Yang kedua, penggunaan lahan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian, dan infrastruktur lain itu juga pasti akan meningkat. Dan yang terakhir adalah eksploitasi sumber daya alam. Pertumbuhan populasi yang cepat itu juga meningkatkan permintaan akan sumber daya alam seperti kayu, energi, dan bahan mentah lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.